diambil dalam rangka mengatur sekaligus organisir seluruh kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, fungsi sistem ekonomi itu untuk menjanjikan perangsang bagi masyarakat yang dimana itu untuk melakukan kegiatan produksi, menyediakan mekanisme tertentu agar hasil produksi itu dapat dibagi secara merata. Sistem ekonomi itu ada 4. Siapa yang tahu? Sudah saya kasih tahu satu nih, sistem ekonomi tradisional. 3-nya apa aja? Campuran. Yuk. Bagaimana jika suatu negara yang menggunakan sistem ekonomi Nah, itu dapat menyebabkan kesenjangan sosial yang dimana itu warga negara yang kaya itu akan menjadikan lebih kaya, yang miskin itu akan jadi lebih miskin, dimana lebih ke tidak ada keadilan di situ. Paham? Oke, sekarang ibu tanya ke kalian. Nah, menurut kalian sistem ekonomi yang paling cocok di Indonesia itu apa toh? Ada yang mau jawab? sistem ekonomi syariah karena Indonesia membutuhkan pemerintah untuk melatih teknologi, tetapi juga memberi kelompok masyarakat dan swasta untuk berinovasi. Ya, benar banget ya. Jadi di Indonesia ini kita lebih ke sistem ekonomi campuran, di mana ada pelaku di pemerintah, ada di masyarakat juga. Oke, sampai sini apakah kalian sudah paham? Oke, kita lanjut ke penugasan. Di mana penugasannya itu kita mind mapping. Setiap kelompok nanti terdapat beberapa sistem ekonomi, di mana sistem ekonomi yang kelompok 1 itu mendapatkan sistem ekonomi tradisional, kelompok 2 juga sama tradisional, kelompok 3 mendapatkan komando, kelompok 4 juga komando, kelompok 5 liberal atau pasar, kelompok 6 juga sama, dan kelompok 7, 8 itu mendapatkan campuran. Oke, untuk kertasnya bisa diambil di depan ya. Setiap kelompok 1 per laki-laki. Saya jelasin dulu. Nah, dalam mind mapping itu silakan dari setiap sistem ekonomi itu tertera ada pengertian, ada ciri-ciri, ada kelebihan dan kekurangan, ada contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di tengah itu sistem ekonomi apa? Terus kalian cabang untuk mendapatkan pengertian, ciri-ciri, kelebihan, kekurangan, dan ditambah pula negara yang menerapkan. Paham? Oke, kalau udah paham silahkan bisa kalian mulai dari sekarang. Tadi kalian sudah terdapat beberapa kelompok di mana sudah dibagi, ada yang tradisional, ada yang liberal, ada yang campuran dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita kali ini? Saya. Oke, silakan. Kesimpulannya, sistem ekonomi adalah cara suatu negara atau masyarakat mengatur kegiatan ekonominya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terbagi menjadi 4, yaitu sistem ekonomi tradisional, komando, pasar, dan campuran. Sistem tradisional masih mengendalikan adat, kebiasaan, dan barter. Sistem komando dikendalikan penuh oleh pemerintah. Sistem pasar memberikan kebebasan penuh kepada individu. Sedangkan sistem campuran merupakan perpaduan antara pemerintah dan swasta. Oke, itu
diganti